Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing hal yang penting, yaitu cinta terlarang. Dan kira-kira apakah hubungan yang kamu jalani, cinta yang sedang kamu bangun itu salah atau benar sehingga jadi terlarang? Dan kira-kira apa solusi yang bisa kita terima? So, anak-anak muda, untuk dapatkan video-video yang terbaru tentang seputar anak muda, maka jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya untuk terus dapat yang terbaru. Dan jangan lupa komen, saya pasti balas semua komen-komennya. Nah, sekarang kita bahas cinta terlarang itu seperti apa dan solusinya apa. Ada beberapa hal yang membuat cinta atau hubungan yang kamu jalani itu terlarang. Ada beberapa hal yang membuat itu terlarang, bahkan tidak diberkati Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang membuat hubunganmu terlarang, bahkan tidak diberkati Tuhan. Yang pertama, berbeda agama. Saya selalu gencar bilang ini, berbeda agama, berbeda keyakinan. Nah, saya bacakan ke kita 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15. 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15. Dikatakan di situ ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Jadi hubungan itu menjadi terlarang, cinta itu jadi terlarang apabila kalian generasi muda menjalani hubungan itu berbeda agama, berbeda keyakinan. Ada beberapa statement-statement yang masuk ke saya, yang tersebar di banyak orang, dan statement ini jadi semacam alasan. Statement ini jadi semacam pembelaan supaya hubungan yang beda agama ini, beda kepercayaan ini tetap terus dilanjutkan. Nah, statement yang pertama adalah yang berkata bahwa semua agama itu baik. Saya katakan hari ini, memang semua agama baik. Sangat baik. Semua agama sangat baik. Sebab kata agama itu dia kata a dan gama. A itu tidak, kacau itu kacau. Jadi dari bahasa Sanskerta, a itu tidak, gama itu kacau. Jadi agama dibuat supaya tidak kacau. Nah, itu tuh agama tuh. Jadi semua agama itu baik. Tapi firman Tuhan bilang bahwa orang percaya harus dengan orang percaya. Orang yang percaya Yesus harus dengan orang percaya Yesus. Alkitab bilang, persamaan apakah yang terdapat antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? 2 Korintus 6 ayat 15. Apa persamaannya? Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia tidak percaya. Persamaan apa yang kita mau dapat? Nah, ini statement yang sering saya jumpain dengan alasan semua agama baik. Nah, saya beritahu bahwa Yesus tidak pernah datang bawa agama. Dan Yesus sendiri pun tidak punya agama. Yesus datang bawa kehidupan dan keselamatan. Hanya di dalam Yesus saja semua orang diselamatkan. Itu yang pertama. Jadi harus sama-sama percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baru cinta itu benar. Yang kedua, yang sering dijadikan alasan adalah kenapa hubungan terlarang itu jadi semacam pembelaan.
Yang kedua adalah dengan pakai statement begini. Nanti kan kita bisa menangkan untuk Tuhan. Nanti kan waktu menikah kita bisa terangi dia. Masalahnya begini, apa yang mau diterangin? Kita kan gak bisa mengubah hati manusia. Yang tugas mengubah manusia, percaya Yesus, kan Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus akan bekerja sama dengan kamu? Bagaimana Roh Kudus akan berikan kuasanya ke kamu kalau kamu sendiri udah jelas-jelas langgar firman? Orang Alkitab bilang tidak baik, jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Ini kan larangan. Nah, aneh kan, kamu langgar firman Tuhan, lalu kamu bilang mau menangkan ke Tuhan. Kamu mau pakai kuasa siapa? Orang kamu langgar firman. Ya, jadi teman-teman muda, jangan terkecoh dengan statement-statement yang keliru. Ya, sebab ukuran kita adalah kebenaran. Yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik. Oke? Jadi beda agama, beda keyakinan adalah cinta terlarang. Oke? Clear ya sampai di situ ya. Yang kedua, cinta terlarang adalah ketika tidak mendapat restu dari orang tua. Ya. Jadi kalau kita tidak dapat restu dari orang tua, maka itu cinta terlarang, tidak benar. Kenapa saya bilang demikian? Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi kalau kita tidak mendapat restu daripada orang tua, maka cinta yang kamu jalani mau sebaik apapun, itu cinta terlarang. Sebab kamu gak menghormati orang tuamu. Nah, terus ada beberapa muncul pertanyaan. Bagaimana dengan orang tua yang taruh keinginannya bukan pada kebenaran? Dia maunya punya menantu yang seperti yang dia mau, bukan seperti apa kata Tuhan. Nah, kalau dalam kasus seperti itu, maka saya selalu bilang bahwa orang tua tidak selalu benar kalau dia langgar firman. Namun apabila orang tuamu sesuai dengan firman dan dia larang kamu, cegah kamu dan tidak berikan restu sesuai firman, dan orang tuamu takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan dia mengasihi kamu, tapi kalau kamu tetap menjalankan satu hubungan tanpa restu dari orang tua yang baik, tanpa restu dari orang tua yang takut Tuhan, maka hubunganmu adalah hubungan yang salah atau cinta yang salah. Segera perbaikin. Ingat, orang tua adalah wakil Tuhan. Nah, di sini saya catat rahasia kehidupan waktu kamu hormati orang tuamu yang takut Tuhan, waktu kamu hormati orang tuamu yang cinta Tuhan, maka kamu akan dapat sesuatu. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Oke, di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Nah, ini yang saya mau beritahu, yang ayat ketiga ini. Ketika saudara hormati orang tua, apalagi orang tua yang takut Tuhan, orang tua yang mengasihi Tuhan, kalau saudara menghormatinya, maka ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi cinta yang benar adalah cinta yang direstui oleh orang tua, dengan catatan orang tua yang takut Tuhan, orang tua yang mengasihi Tuhan. Dan aku percaya cintamu jadi benar, hubunganmu jadi benar, dan kemudian diberkati Tuhan. So, cinta yang salah
hubungan yang salah, cinta terlarang, yang pertama itu beda agama, oke? Atau beda keyakinan. Yang kedua, cinta terlarang adalah tidak direstui oleh orang tua. Itu sudah saya jelaskan, tidak direstui orang tua. Dan yang ketiga, ini sangat penting. Yang ketiga, cinta terlarang atau hubungan terlarang. Yang ketiga, saya cuma bagikan 3 poin saja. Yang pertama, cinta terlarang adalah beda agama, cinta nggak bener, hubungan nggak bener, beda keyakinan. Yang kedua, tidak direstui orang tua, itu ya, apalagi orang tuanya takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, hubungan yang terlarang atau cinta yang terlarang. Yang ketiga, dipaksa dan terpaksa. Saya banyak temuin itu, mereka menikah karena terpaksa dan dipaksa. Dia tidak mencintai, terus kamu juga tidak mencintai dia, jadi sama-sama tidak cinta. Tapi karena ada pihak ketiga, mungkin keluarga, dipaksa, jadinya terpaksa. Nah, ini cinta terlarang nih, ya. Tidak ada kebenaran di situ. Justru di situ saya lihat ada kejahatan di situ. Kenapa bisa ada kejahatan? Sebab ada yang jadi terkorban di situ. Jadi ada korban di situ. Bukan cuma ada korban, kita pun jadi korban. Dan saya pikir itu jahat. Ya, jadi cinta terlarang, hubungan terlarang adalah dia tidak mencintai kamu, kamu juga tidak mencintai dia, tapi ada pihak ketiga yang memaksa kalian untuk terpaksa. Ya, ini cinta terlarang nih, nggak asik banget. Kemudian dia mencintai kamu, namun kamu nggak mencintai dia, tapi terpaksa menikah dengan dia hanya karena pihak ketiga. Ya, atau mungkin minta maaf, atau mungkin kamu tergiur dengan uangnya, kamu tergiur dengan hartanya, kamu tahu kamu gak cinta, tapi karena hartanya, uangnya, kamu terpaksa menikah untuk harta dan uang itu. Jadi ini tidak enak banget, ini cinta terlarang, hubungan yang terlarang. Artinya begini, tidak ada kebenaran di dalamnya. Ya, bayangin kita menikah, kita nggak cinta dengan pasangan kita, padahal dia cinta sama kita. Bayangin ada banyak kemunafikan di situ, ada banyak kebohongan di situ, ada banyak topeng di situ. Ini cinta nggak bener nih, terlarang nih, ya. Dan kemudian kamu mencintai dia, namun dia tidak mencintaimu. Ya, istilahnya kamu mencintai dia dan dia tidak mencintai kamu. Boleh paham ya? Jadi yang pertama, dia tidak mencintai kamu, kamu tidak mencintai dia, pihak ketiga terpaksa menikah. Yang kedua, dia mencintai kamu, namun kamu tidak mencintainya, tapi kamu terpaksa, mungkin karena harta atau kekayaan. Dan selanjutnya, kamu mencintai dia, namun dia tidak mencintai kamu. Pernah tidak alami begitu? Kita cinta banget nih sama orang, tapi orang itu gak cinta sama kita. Ini yang sering terjadi dan beberapa kali terjadi. Tidak banyak orang untuk mendapatkan orang itu minta maaf. Dia jual dirinya. Maksudnya bagaimana dia jual dirinya? Untuk mengikat orang itu, dia lakukan hubungan terlarang. Ya, melakukan hubungan di luar nikah, kemudian hamil, dan terpaksa si pasangannya, si orang itu yang tidak suka dia, terpaksa menikahi dia karena orang Manado bilang so hamil. Ya, jadi
Jangan coba-coba lakukan itu. Itu cinta terlarang, hubungan terlarang, dan itu bukan dari Tuhan. Itu bukan cara-cara Tuhan. Itu cara-cara si jahat untuk kita. Ya, jadi ada 3 hal cinta terlarang, hubungan terlarang. Yang pertama, beda agama. Yang kedua, tidak direstui orang tua. Yang ketiga, dipaksa dan terpaksa. Apakah hubunganmu sekarang dipaksa atau terpaksa? I don't know. Kamu yang tahu. Saya selalu bilang, tanda bahwa hubungan itu sehat, tanda bahwa hubungan itu diberkati Tuhan, tanda bahwa hubungan itu berkenan di hadapan Tuhan. Saya selalu bilang ada 3 tandanya. Ada damai sejahtera di situ. Ya, ada damai sejahtera di situ. Yang kedua, ada sukacita di situ. Ya, ada sukacita di situ. Dan yang ketiga, efeknya ada kebahagiaan di situ. Jadi kalau kamu hari ini tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak berbahagia, jangan-jangan kamu sedang terpaksa dan dia juga terpaksa. Nah, ini cinta yang salah, cinta yang keliru, hubungan yang bagi saya terlarang. So, apa solusinya dengan cinta atau hubungan terlarang ini? Yang pertama, carilah yang seiman. Ya, cari yang seiman. Kalau kamu pilih Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka kamu akan dapat solusi, yaitu pasangan yang sepadan, yang cinta Tuhan dan yang mengasihi kamu. Ya, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua mengenai orang tua adalah apabila tidak direstui orang tua, coba tanya, diskusi dengan orang tua, di mana salahnya. Ya, kalau orang tua beritahukan kesalahanmu karena mungkin beda agama atau mungkin hubungan kalian tidak benar, terjerumus dalam pergaulan bebas, terjerumus dalam obat-obat terlarang, terus kemudian orang tua tidak memberikan restu, itu penting, itu solusi. Jadi diskusi dengan orang tua. Tapi kalau hubunganmu benar, orang tua tidak restuin, maka saya percaya, tunjukkanlah kepada orang tua, berdoa, percaya, sabar, pasti mujizat terjadi. Nah, yang ketiga solusinya adalah bagaimana kalau dipaksa dan terpaksa? Maka solusinya adalah putus. Dan kata putus ini saya arahkan kepada yang berpacaran. Sebab menikah tidak bisa cerai. Tidak bisa cerai. Ya. Jadi mumpung pacaran, gak peduli berapa tahun. Ada banyak orang bilang, tapi kak aku sudah 10 tahun. Kayak kemarin ada orang bilang, aku udah 5 tahun. Masa putus, eman, sayang. Nah, kamu pilih mana? Kamu putus waktu pacaran, atau waktu kamu mau pisah waktu nikah? Terlambat, udah gak bisa. So, jangan hanya karena sayang-sayang terakhir kamu pisah di pernikahan. Ya, mendingan putus di berpacaran daripada nanti pisah di pernikahan. Fatal banget. Ya, jadi untuk hubungan yang dipaksa dan terpaksa dalam tanda kutip berpacaran, solusinya apa? Pisah. Sebab yang terpaksa itu tidak ada cinta di situ. Sebab yang terpaksa tidak ada kerelaan di situ. Sebab yang terpaksa tidak ada kesukaan di situ. Apa yang ada? Hanya kemunafikan, kebohongan, dan kepalsuan. So itu anak-anak muda, cinta terlarang, beda agama, beda keyakinan, tidak direstui orang tua, dan dipaksa dan terpaksa. Solusinya apa? Solusinya adalah yang beda agama, cari yang seiman. Cari yang seiman. Yang kedua, apabila tidak direstui orang tua, solusinya apa? Diskusi dengan orang tua. Kalau kamu dapati kamu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka dengarkan orang tua. Sebab waktu kamu dengar orang tua, umur panjang dan kebahagiaan menjadi milikmu. Yang ketiga, solusinya apa yang ketiga? Apabila hubungan itu dipaksa dan terpaksa, yang ketiga tidak ada cara lain, ya pisah. Ya, pisah. Sebab di sana ada cinta, tidak ada rasa suka. Di sana tidak ada kerelaan, di sana hanya ada keterpaksaan.
So ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Saya berdoa hubunganmu tidak terlarang, cintamu tidak terlarang, supaya berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidupmu. So saya akan buat beberapa ke depan, saya akan buat seputar anak muda, tentang mungkin masalah jomblo, mungkin tanda jodoh dari Tuhan, terus apa yang harus dilakukan supaya hidup menjadi baru, punya identitas baru. Banyak hal yang akan coba saya bahas, dan supaya teman-teman muda tidak ketinggalan, please jangan lupa subscribe, terus kemudian tekan tanda loncengnya supaya dapat pemberitahuan. Dan ini yang paling penting, jangan lupa komen apa saja, saya pasti balas. So ini yang boleh saya bagikan. Saya berdoa cintamu tidak terlarang, hubunganmu tidak terlarang. Sebaliknya, cintamu benar, hubunganmu benar, berkatmu benar, maka hidupmu jadi benar, maka hidupmu jadi luar biasa. Ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, tetap antusias. Tuhan Yesus memberkati.